سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد وبكر الصديق خير الصديق الصديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بالشفاء مولاي صل حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبالعدل شاهرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا يا صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى نمدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتكى ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى
Mustafa Rasulullah sallallahu wa Syekh Abdul Qadir Jailani. Syai'ul lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ya Rabbi, ala sayyidina siratal mustaqim, siratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi sadaqallahul azim. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani keberkahan bagi kita, keberkahan ma'rifatullah kita, makinlah kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimasukkan Allah kita menjadi kekasih-kekasihnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dihormati lil Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi di sebelah kiri saya, dihormati Habib Ghazi adik Habib Faisal Al-Kab Diplah. Dihormati guru kita Jainal Arifin, Kiai Haji Jainal Arifin yang hari ini juga tadi menyumbangkan ya, syair apa guru tadi? Istighfar. Pon? Oh, istighfar lah tadi itu, istighfar supaya kita hanyut dengan istighfar. Dan guru Tarmiji, Guru Mulyadi yang juga hadir pada hari ini. Kemudian dihormati Guru Aryansah, Guru Maksad, Guru Johan, dan guru-guru yang lainnya. Alhamdulillah. Pada yang hadir juga pada saat ini, baik yang dapat hadir maupun yang belum bisa hadir, yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna waj'al lana min awliya illahi. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengisahkan tentang mimpi ru'yat soleh, yaitu mimpi yang orang-orang soleh atau mimpi yang benar. Kita sudah bisa membedakan antara mimpi mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua, mimpi itu mubassirat, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Baik di situ ada pelajaran, di dalamnya juga ada pemberitahuan, ada isyarat dan bermacam ragam. Itulah Allah berikan kegembiraan melalui mimpi itu. Dalam konteks yang lain, mungkin Anda pernah melihat ada orang begitu sakitnya hentakan yang keras itu, akhirnya dia pingsan. Pernah melihat orang pingsan ya? Karena kerasnya mungkin kena apa, ya, atau terpukul oleh apa, atau tertabrak apa, jatuh, dia pingsan. Pingsan itu adalah memberi keselamatan kepada orang tersebut sehingga dia tidak merasakan sakit. Subhanallah, ya kah? Ada lagi orang kesurupan. Pernah melihat orang kesurupan? Sebenarnya orang kesurupan itu karena hentakan sarafnya yang sedemikian rupa, dia mungkin merasakan sakit yang dapat dia rasa, akhirnya dia kesurupan. Maka kesurupan itu menghilangkan sakitnya sebenarnya. Tapi kebanyakan orang tidak tahu. Termasuk juga orang mimpi. Mimpi bisa memberikan kegembiraan bagi seseorang. Rasulullah SAW bermimpi suatu saat
dia akan dihijrahkan Allah ke suatu tempat. Yang tempat itu dilihat oleh Rasulullah dalam mimpinya adalah banyak pohon kurma, banyak dedaunan, rindang, indah sekali dalam mimpinya. Lalu suatu saat ketika Rasulullah pindah ke Madinah, Yasrib, aku tak menyangka yang dalam mimpiku itu adalah tempat yang sebegini lebih indah daripada mimpiku itu, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah sempat, di mana tempat ini? Ternyata yang dimaksud adalah Madinah. Subhanallah. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma barik, ya Allah berkahilah Madinah kama baraktal Makkatal Mukarramah. Ya Allah berkahilah Madinah sebagaimana engkau berkahi Makkah Al-Mukarramah yang dimuliakan. Subhanallah. Ini adalah kegembiraan bagi Nabi. Nabi itu banyak sekali diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kegembiraan pada diri beliau bagaimana akan datang nanti kelak terjadi sesuatu. Lalu Nabi mengatakan kemarin, mimpi itu adalah 1/46 daripada kenabian bagi orang mukmin. Bahkan Rasulullah memastikan siapa yang bermimpi denganku atau bermimpi dengan orang-orang yang mengikutiku, para ulama, sahabat beliau, pastilah itu benar adanya, tidak bisa diserupakan. Jadi kalau pian bermimpi dengan Nabi ataukah para sahabat Nabi atau para ulama-ulama yang benar-benar ulama, itu tidak bisa diserupakan. Nah, kita teruskan lagi. Kemarin juga masuk kepada wilayah bagaimana mimpi yang menyesatkan, bagaimana mimpi yang benar. Yang isimnya semalam, isim mudil itu pasti menyesatkan, itu dari setan. Kemarin sudah tahu lah. Nah, kita masuk lagi lebih jauh lagi. Wa amma ma yata'allaqu bin nafsil mutmainnah. Adapun yang berhubungan dengan hal-hal tertentu. Imma min akhlaqil hamidah awiz zamimah, yaitu yang berhubungan dengan akhlak-akhlak terpuji dan tercela. Fal hamidah mislu ru'yatil jinan wa naimiha. Misal engkau bermimpi dengan surga, kebun-kebun surga, wa mislul hauri wal kusuri, bermimpi bidadari. Ada kan mimpi bidadari sini? Nah, wal kusur, istana-istana yang indah. Wal gulmani, pelayan-pelayan dalam istana yang indah besar, wasahrai nuranil abiyat, atau melihat cahaya-cahaya yang putih bersih yang menggambarkan ingat kita kepada Allah. Wa mislus syamsi wal qamar, bermimpi tentang matahari, wal qamar bulan, wan nujum, bintang-bintang bercahaya indah gemerlap. Wa ma asbahu jalika muta'alaqun bil qalbi, semua itu berkait sekali dengan hatimu yang ada. Artinya kalau hatimu sudah mulai baik, bagus, kalaupun kamu bermimpi seperti itu yang kamu lihat, itu menunjukkan hati kamu sudah bagus, Yosef. Tapi yang bermimpi ular, buaya, itu lain pulang lah. Ini melihat hal seperti tadi, istana, cahaya-cahaya yang indah, ada cahaya yang kita kejar, lalu kita mendapatkan cahaya itu merasa tenang hati kita. Berarti itu berkaitan dengan hati kita, sudah menuju hati kita ini, sudah berarti mengetahui sudah adanya yang hak di sana, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita sudah mendorong kepada kita untuk agar hidup kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin di antara pian ada sudah kayak itulah. Wa amma ma yata'allaqu bin nafsil mutmainnah mislu ma'akulul lahmi minal haywanati wat tuyur. Adapun mimpi yang bersifat mutmainnah, yang bersifat dari diri kamu. Kalau tadi hati kan? Kalau tadi dari hati. Sekarang dari diri. Diri itu kan ada 7. Apa kemarin amaratum bisu. Ini mimpi yang paling buruk. Ini nafsu yang paling buruk nih. Kemudian ada lagi nafsu diri yang lawamah. Lawamah itu kalau amaratum bisu itu kerjaan hari-hari kayak binatang aja laginya. Kayak hewan. Pinginnya berkelahi, minuman keras, maksiat lah.
Kalau lawamah itu sudah ada hatinya ingin baik dah, pengen juga kayak orang belajar ke masjid taklim, duduk-duduk tapi malu masih, atau apa-apa kalangan Pak, macam-macam. Nanti macam-macamnya istri lah menghalangi, apalah ibu lah menghalangi, macam-macamnya kanan kiri menghalangi. Akhirnya hati aja yang rindu dengan majlis taklim tapi tidak bisa rindu dengan sholat tapi tidak dikerjakan. Nah, ini sudah bagus nih. Kalau orang yang menghina syariat sholat tuh terlalu benar nih, jauh daripada itulah. Itu amaratum bisu namanya. Kalau ini sudah ada rindu dia. Malhamah. Nah, malhamah ini semalam sudah mengerjakan sholat, sudah dikerjakan ke majlis taklim sudah. Tapi belang kambingan, tahulah belang kambingan. Kadang guel-guel, nanti istiqomah, nanti tidak istiqomah. Ini malhamah namanya sudah. Nah, yang kita bicarakan nih, nafsunya sudah mutmainah. Mutmainah itu sudah istiqomah, sholat 5 waktu, sudah berzikir mengingat Allah, istiqomah, sudah alhamdulillah ke majlis taklim bagus, sudah suka mendengarkan nasihat agama, itu sudah mutmainah. Yang berhubungan dengan mutmainah, misalnya seseorang bermimpi dengan dirinya, ini berhubungan dengan dirinya, mau bermimpi makan daging hewan bipai, makan daging kambing kah bipai, daging sapi kah bipai, wal hewanati wat tuyur, atau sama burung bip, duduk asik-asik bersiul-siul sendiri melihat burung asik. Nah. Ya kah? Nah. Li'anna ma'isyatal mutmainah fil jannah takunu bihajil anwa'i kasyawil ghanami wa tuyur. Karena sesungguhnya kehidupan surga itu yang aslinya di sana, kalian akan diberikan bermacam-macam makanan. Di antara makanan di surga itu seperti makanan kambing dan makanan burung yang lezat-lezat. Subhanallah. Nah, itu sudah menggambarkan hati kita mutmainah dah. Kalau asik mimpi makan bakso Bipai, nah berarti sudah diri kita sudah mencari, asal jangan makan harimau juga lah. Ini makan bakso Bipai, makan bakso daging sapi kan. Wa ammal bakor, nah tetapi sapi, bahwa ati minal jannati li Adam alaih, karena sapi itu didatangkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam li azzi jiraatihi fid dunya, karena kemanfaatannya di dunia, yaitu kalau dulu untuk membajak sawah, maka sapi itu termasuk hewan yang bermanfaat. Maka bila kita bermimpi tentang sapi atau kambing, itu bagian daripada surga juga. Nah, wal ibil itu unta. Aidon minha li ajli safari ka'bati zahir wal batin. Unta itu perhiasan. Unta itu perhiasan diberikan Allah kepada Ka'bah, Johir dan batin. Karena itu unta itu ada di Mekah, Madinah, dan di tempat-tempat gurun Sahara. Coba gurun Sahara itu kalau tidak ada unta, seolah-olah tidak ada perhiasan. Maka itu termasuk mimpi-mimpi yang baik. Artinya kalau bermimpi itu berarti jiwa kita, diri kita sudah dimutmainah. Ya kah? Sudah di mutmainah. Wal khail itu kuda. Ati aidan minha alatul jihadil asgari wal akbar. Kuda itu, bilang kau bermimpi kuda, itu menggambarkan tentang alat jihad pada masa lalu, yaitu baik jihad besar maupun jihad kecil. Fakulu zalika lil akhirah, itu menggambarkan dirimu sudah mutmainah. Jadi hendak mengetahui diri kita mutmainah atau tidak, lihat mimpi kita. Nah, bila kuda kah, sapi kah, apalagi tadi, kambing kah, ayam bang Bib. Nah, ayam sama jalan burung Bib, unggas juga. Nabi bersabda, annal ghanam khulika min asalil jannah, karena kambing itu diciptakan Allah min asalil jannah, dari madunya surga. Wal bakor atau sapi min ja'fariniha, dari ja'far tintahnya surga. Wal ibil unta min nuriha, dari cahaya-cahaya surga. Wal khayla adapun kuda min rihiha, daripada bau surga itu sendiri. Nah, tetapi
Wa amal bagal, bagal itu keledai, keledai. Bahwa min adna sifatil mutmainah min ra'i fil manami fatabarahu ayyakuna ra'i kaslan fil ibadah. Tetapi bila engkau bermimpi keledai, keledai itu sifat mutmainah yang terendah. Artinya diri kita itu masih, bahasa Banjar itu bebaya masuk di mutmainah, masih bebaya masuk apa bahasa Indonesianya? Hah? Bebaya masuk apa bahasa Indonesia? Baru masuk kayak itu, nah baru masuk di derajat mutmainah, di pintu-pintu mutmainah masih baru. Bila kita bermimpi bagal, kenapa? Karena bagal itu menggambarkan gambaran kaslan fil ibadah, orang yang malas beribadah. Nah, oh mimpi bagal, keledai, berarti kita ini memang pemalas beribadah. Wasaklan fil qiyami wal qu'ud, kita malas, merasa berat hati untuk berdiri. Qiyam itu mengerjakan ibadah. Wal qu'ud maupun duduk berzikir, malas kita. Duduk di majelis ta'lim malas kita. Tapi sudah mutmainah, cuma baru di pintu masuknya lah. Wala yakunu kasbati natijatun fil hakikah illa taubat. Kalau engkau bermimpi dengan keadaan itu, cepat-cepatlah engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermimpi bagal, cepat supaya membuang sifat malasmu. Wa amila sholihan falahu ajratal al-husna. Maka amal-amal saleh itu baginya jaza al-husna, bagi mereka balasan al-husna, balasan kebaikan bagi mereka. Quran surah Al-Kahfi ayat 88. Wal hamir min hijaratiha li ajlil maslah Adam alaihi salam. Hamir itu himar. Himar. Hewan himar kita tidak ada di sinilah. Itu adalah maslahat bagi Adam alaihissalam wa dzurriyyatihi likasbil akhirah fid dunya. Itu menunjukkan usaha seseorang masih berusaha untuk menggapai akhiratnya. Jadi bila bermimpi himar, berarti kita ini masih di posisi berusaha untuk mengejar untuk mengejar akhirat. Dapat bagus itu sudah. Makanya santai-santai aja kalau masih belum bermimpi Nabi Muhammad, wajar-wajar aja lah ya. Kalau sekali bermimpi sapi sudah, misalnya kambing, alhamdulillah sudah, bau-bau surga sudah kelihatan ya lah. Nah, di mutmainah itu tingkat mutmainah. Nah, kemudian beberapa hal tentang sesuatu keadaan. Wa ammar ru'ya allati hiya min akhlaqiz zamimah min sifatil amarah wal lawamah wa malhamah. Adapun orang-orang yang masih di tingkatan rendah di bawah mutmainah, amaratum bisu, lawamah, malhamah, jiwanya tuh di situ masih keadaan dirinya. Fahiya min syaba'ati kan namri wal asadi wad dabbi wal za'bi wal qalbi wal khinjiri. Mungkin dia akan bermimpi harimau, bermimpi asad, singa, wadab, dab itu beruang, wal kalbi bermimpi anjing, wal khinjir bermimpi babi, wa mislul arnab kelinci, dan lain-lain. Ada beberapa hal yang kamu harus ketahui, kata saya. Nah, wa aman namru, bila engkau bermimpi, namru itu harimau, tahu ya harimau lah. Nah, jangan suka melihat harimau, biblah, karena mimpi harimau. Bahwa min sifatil ujubi wahwal kibru ala Allah Ta'ala. Bila engkau bermimpi harimau, berarti dirimu itu sedang ujub. Nah, kamu itu berarti kebiasaan dirimu itu ujub itu merasa bangga terhadap diri. Wal kibru, sombong. Jadi ujub dan sombong. Bila kita nih bermimpi, ini kan pelajaran terhadap diri, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita tentang mengetahui diri kita. Nafsan kita nih tingkat mana. Kalau ingin tahu nafsan kamu, selain ilmunya sudah ada kemarin, ada lagi cara lain adalah meneliti
Mimpi. Bila kita bermimpi singa, singa nak menerkam kita kah? Wah, banget banget tuh. Seharusnya kita mengejar singa, atau mengejar harimau. Gitu. Berarti kita orang sombong dan ujub. Karena nanti ada penyelesaiannya. Wa amal asad, adapun orang bermimpi singa, bahwa min sifatil kibri wa ta'zim alal khalqi. Orang bermimpi singa itu sama sifatnya sombong dan cenderung merendahkan manusia yang lain. Bisa melecehkan manusia, ini bahaya. Lah, nah, binatang yang lain ada beruang, beb. Beruang madu kah, beruang apakah? Barangnya beruang, pokok beruang. Bahwa min sifatil kibri wa beruang lah. Min sifatil godab wal golbah ala man pitahti yadihi. Sifat beruang itu, bila engkau bermimpi itu, engkau itu berarti orangnya pemarah. Wal golbah, golbah itu suka mengalahkan orang-orang di bawahnya. Nah, jadi kalau pian suka beruang atau tidak bermimpi tapi suka dengan beruang, berarti pian tuh pemarah orangnya. Atau pian suka dengan harimau, senang mana bila melihat harimau, berarti pian adalah orangnya ujub dan sombong. Atau suka asad, suka apa nih? Suka melihat singa, berarti pian orang yang sombong dan ingin merendahkan orang lain. Wa amma zi'bu, zi'bu serigala. Nah, suka dengan serigala atau mimpi serigala. Min sifatil aklil haram, berarti engkau suka memakan barang yang haram. Wa hubud dunya, cinta dunia. Wal qahru wal godabu, suka kekerasan dan pemarah dan segala sebab daripadanya. Nah, serigala tuh. Wa amal kinjir, babi, menampakkan min sifatil haqqat wal hasad wal harasi ala syahwati. Babi itu menampakkan sifat-sifat hakat, dendam. Nah, anda boleh dendam. Wal hasad, hasad itu dengki kepada orang, iri. Wal harasi ala syahwat, dan mengubar hawa nafsu. Terus akan enggak? Dikit lagi lah. Banyak Pak Nabi Pena. Terus akan ya lah. Arnab, sekarang arnab kelinci. Min sifatil kianah wal munkar bi muamalati dunya diniyah wasa'labu aidan walakinna fil arnabil ghaflah ghalibah. Ialah sifat kelinci, ialah khianat, mungkar, dan berhubungan dengan dunia, yang berhubungan dengan dunia, menipu orang lain. Nah, jadi kelinci, daklah, siapa yang suka kelinci? Wa aman nasar, elang, bermimpi elang, burung elang, lain burung murai, lain lah burung elang. Min sifatil ijjatil jahiliyah, yaitu sifat-sifat jahiliyah. Sifat-sifat jahiliyah itu kayak Pak? Pon, sifat jahiliyah itu sifat yang mungkarat, sifat mungkarat. Yalah. Nah, menyembah berhala, menyembah apa? Wuhubur riyasah, suka kedudukan. Kalau bermimpi itu nyatakan kisahnya. Wal hirah, hirah itu kucing. Pahiyya min sifatil bukhli wa nifaq. Kucing itu punya sifat yaitu bakil dan nifaq. Bakil itu pelit, dan nifaq itu munafik. Coba lihat kucing, ikan tuh, ya lah, pas kita lengah sikatnya tuh bang, padahal kita makan aja terus tiap hari, ya lah, pas kita lengah masih aja ikan di hantupnya, khianat nah dia, khianat. Makanya ada orang yang dijazbah Allah, mungkin terlalu lama dia halwat apa dan sebagainya, pas melihat dunia terkejut melihat muka orang ini, muka binatang aja semuanya lebih baik. Melihat kucing, bahannya orang ini berarti pengkhianat. Itu salah satu tandanya. Itu saking sudah mimpinya sudah menjadi terang, menjadi bukan lagi mimpi tapi yakjah, sudah menjadi nyata. Itu makam orang-orang tertentu lah. Ada kala kisah kayak itu kala, ada kala. Nah, nya kau melihat
sifat orang tuh dengan sekali pandangan aja. Subhanallah. Kalau inya melihat orang tuh muka elang, berarti orang ini suka. Assalamualaikum. Habib. Alhamdulillah. Habib. Duduk, Habib. Pada Allah. Pada Allah. Duduk, Habib. Wa amal hayah. Nah, hayah itu ular. Fahya min sifatil ijai bilisani kasyatami wal ghibah wal kajab. Bila orang bermimpi ular, berarti dirinya masih seperti ular. Yaitu jerseh memiliki sifat-sifat menyakitkan manusia yang lain, menyakiti hati manusia yang lain. Misalnya dalam Al-Quran itu qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha aja. Aja itu menyakitkan hati. Berkata yang baik lebih Allah sukai ketimbang bersedekah tapi menyakitkan hati orang lain. Ini bantas nah, ambil nah. Oh, itu kan menyakitkan hati orang lain. Nah, bila ada orang bermimpi ularnya, lebih baik. Berarti orang itu masih pada tingkatan dirinya lawamah atau amaratum bisu, yaitu suka menyakiti hati orang lain. Wasyatam, kata-katanya kasar dengan orang, menyakitkan hati orang. Wal ghibah, suka menggibah orang itu berarti. Wal kajib, berarti orang itu suka berdusta. Nah, kemudian wa amal aqrab. Aqrab itu kalajengking, bermimpi kalajengking. Atau di mana kamu lihat? Atau suka dengan kalajengking? Bahwa min sifatil gomats wal hamazu wan namimah. Suka madu domba orang tuh. Suka adu domba, suka merusak orang lain, menghancurkan orang lain. Itu berarti tadi tuh. Nah, macam-macamnya sinilah. Banyak kisahnya intinya. Bila kita bermimpi itu seorang salik atau seperti kita, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Pahami diri kita, cepat hilangkan sifat-sifat itu. Nanti akan termimpi lagi jerseh bermimpi berikutnya. Nanti bila kita sudah berhasil, didampakkanlah kita mengejar binatang itu untuk kita bunuh. Misalnya kita mimpi kalajengking, kita bunuh kalajengking itu, berarti sudah bagus kita ini membunuh kalajengking itu. Tapi bila dikejarnya malah didisapnya ke tubuh-tubuh kita, berarti kita masih tak. Yalah, itu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita. Alhamdulillah. Paham ya sudahlah. Nah, itu diantara ciri-ciri mimpi di mana kita bisa membawa kita kepada sesuatu makna yang mengajarkan ibrah kepada kita bagaimana kita memahami mimpi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala habibikal Mustafa, sallim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba, sallim ya Rabbi ala nabiyyikal mujtaba. سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بالشفاء. مولاي صل حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي مبشرا بالجنة وبالعدل شاهرا، نرجو من فضل المولى أصلح به